Jadi barang larang-larang dibuang. Eman-eman jane tapi Panen kembang ini nanti dioseng-oseng sama teri enak kan komposisinya kayak gini pentelengi sitok-sitok. Panen kembang ini nanti dioseng-oseng sama teri enak. Tapi jika setelahnya Anda puyeng ya jangan nyalahkan saya kan bilang enak tapi tidak bilang kalau mendem. Nah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku lagi nggak enak badan ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak mau bikin video, tapi ya udah agak mendingan sih. Barusan dapat gaji dari majikan, jadi rotok mendingan mumet ya malahan. Soalnya kenapa? Karena kalau gajian itu, apalagi ini puasa ya, menjelang Lebaran, bingung ngedum duitnya. Bercanda ya teman-teman, bingung ngedum duitnya soalnya kan ya harus nyangon-nyangoni ponakan-ponakan, nyangon-nyangoni mbah-mbah, terus ngasih keluarga-keluarga yang lain THR kayak gitu ya. Banyak yang sambat katanya yang di Taiwan yang lebaran yang di Indonesia, yang pusing yang di Taiwan. Kalau saya sih pusing iya, tak akoni ya pusing ngedumnya, tapi tetap bersyukur soalnya apa? Alhamdulillah ada yang ditum walaupun pusing ya toh. Yang lebih pusing lagi kalau bingung ngedume tapi sing didum gak enek gitu loh. Jadi yang didum itu nggak ada, tapi alhamdulillah saya walaupun pusing ada yang buat ngedum gitu. Tinggal karek ngecak nih ya toh. Dulu waktu saya kecil itu jujur ya jenenge bocah cilik ya, kalau lebaran itu selalu pasti ngarep-ngarep dapat uang saku dari saudara-saudara yang kaya raya, yang kaya kayak gitu, yang mampu kayak gitu. Pasti ngarep-ngarep sangu. Dulu tuh jangan ngarep-ngarep banget tenan. Nanti kalau lebaran, kalau uang sakunya terkumpul banyak bisa buat beli sepatu, bisa buat beli tas. Ya maklum kan, saya dulu kan setelah ditinggal bapak, setelah bapak saya meninggal itu ya ekonomi terguncang jelas karena tulang punggungnya jadi berubah ke ibu, sedangkan ibu ya dulu tuh nggak pernah kerja, nggak pernah punya pengalaman kerja apapun, jadi yo koyo kaget gitulah. Jadi kalau dapat uang saku itu dikumpulin buat beli buku, buat beli tas, buat beli sepatu. Alhamdulillah sekarang gantian saya yang ngasih ke ponakan-ponakan. Jadi genten diarep-arep. Sanggune kan gini Mbak Dian, sanggune dari Bulik Dian kayak gitu ya. Karena saya rodok mumet, rodok pusing, jadi ini cucian numpuk belum ditandani karena tadi masih celeng-celengan, tak tinggal geletak dulu. Mbahnya istirahat, saya pamit sama Pak Bos juga mau istirahat. Sekarang sudah agak mendingan, dicuci. Wes padang, beres semuanya.
Ini aku lagi nungguin makan, nungguin Simbah makan ya, nungguin Simbah makan. Terus aku kemarin itu dikasih snack sama Pak Bos. Ini snack yang pedes, ada gambarnya cabai ini. Terus sama keripik kentang Lays. Kata Pak Bos, beliau itu kemarin nyariin snack yang bertuliskan halal gitu. Jadi beliau itu nyari-nyari nggak dapat. Terus aku bilang kalau nggak dapat gitu, lihat di komposisinya. Komposisinya ada kandungan gelatin atau babinya atau enggak kayak gitu. Aku bilang gitu ke beliau. Terus biasanya lagi kalau nggak ada di tulisannya di bungkusnya gini harus scan barcode-nya. Aku bilang begitu ke beliau. Jadi beliau itu benar-benar perhatian kalau soal makanan yang tak makan kayak gini. Jadi beliau itu walaupun jarang ngasih tapi sekalinya ngasih itu kayak nggak sembarangan gitu loh, nggak syukur ngewei gitu, nggak. Jadi beliau itu kalau beliau nggak bener-bener yakin itu nggak berani ngasih. Kayak kemarin aku dikasih coklat sama Simbah, terus kemudian teman-teman ada yang komentar kalau coklat itu mengandung gelatin babi ya. Terus jadi aku nggak makan, ya gak tak makan toh, tak kasih ke Pak Bos, kenapa kok nggak mau, ini kan coklat kayak gitu kan. Pak Bos bilang gitu. Terus aku bilang kalau coklat ini mengandung gelatin babi jadi saya nggak boleh makan. Terus akhirnya yowes, beliau kalau beli apa-apa akhirnya ya diperhatikan komposisinya kayak gini, pentelengi sitok-sitok masak nih dari tapi ya. Halo, selamat pagi. Videonya tak lanjutin di sini ya. Jadi ini hari esoknya dari video yang depan tadi, karena kemarin itu udah kuat, kepala saya itu pusing banget. Gara-garanya itu sebenarnya ya setengah masuk angin, setengah karena sahurnya itu tidak minum kopi. Jadi ini wes mumet dicampur masuk angin, rasanya ndak karu-karuan. Akhirnya saya nggak bisa ngelanjutin video, tak lanjutin sekarang ya. Hari ini aku mau masak ini ya teman-teman. Ini nggak tahu aku nama Mandarinnya apa, bahasa Indonesianya juga apa, karena di Indonesia aku belum pernah menemui tanaman ini. Ada yang bilang ini tuh bayam Jepang, tapi sepertinya bukan. Soalnya aku barusan browsing di internet, bayam Jepang nggak kayak gini bentuknya. Oh, ini tuh tanaman aslinya itu saya pernah tahu itu kayak merambat gitu, seperti ubi rambat kayak gitu. Daunnya seperti ini karena sudah nggak terlalu fresh ya, jadi terlalu lama di kulkas. Dan ini nggak tak pakai semua karena nanti kebanyakan ndak entek, cuman tak pakai setengah aja kayak gini udah. Kakean saya dilongi udah segini aja. Ini buat masak selanjutnya, tak sisihkan. Terus ini cara metiinya ya dipeti godongnya tok kayak gini teman-teman. Gagangnya ndak karena terlalu tua, tapi kalau yang gagangnya muda yang atas kayak gini ya dipakai. Karena ini sudah banyak yang protol jadi ya penak, nggak usah metii. Ini tadi sudah tak cuci bersih ya, jadi di sini alhamdulillah air melimpah, tidak perlu tayamum. Ini tak potong kayak gini karena tujuannya biar tidak nyeloloti kalau dimakan, karena kan yang makan orang tua kayak mbahku itu umurnya 100 tahun lebih, jadi harus benar-benar diperhatikan. Ini kalau ditanya teksturnya itu kayak berlendir gitu loh, kiter-kiter lek ngarani. Saya tidak doyan. Ini bumbunya cuman bawang sama garam saja ya kalau saya. Kalau di tempat teman-teman dibumboni yang lain ya enggak apa-apa, tergantung selera masing-masing. Banyunya kakean ini. Sak jembung deh. Ini aku lagi motongin rebung ya teman-teman. Di sini bilangnya tongsun atau rebung musim dingin. Tong itu diambil dari kata tongdian yang artinya musim dingin. Sun diambil dari kata sunce atau cusun yang artinya rebung. Jadi ini di sini bilangnya tongsun atau rebung musim dingin.
Yang terlalu gede ini tak siker jadi 2, jadi biar tidak terlalu nyeloti, biar enak dimakannya nanti. Oh, watas ya, Rek. Iki bung apa pring jane? Nah, ini airnya sudah mendidih, mau tak ganti ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daging babi ya. Ini harus dialupi dulu pakai air panas, jadi biar kotoran-kotorannya itu yang di dalam itu keluar semua. Ini masih beku. Ini masih beku karena semalam aku lupa mengeluarkannya. Dan sik jendel ngene iki. Jadi tak pisahkan pakai sumpit ini ya. Ini masih ada belungnya. Karena kata majikan itu yang paling enak tuh yang ada belungnya kayak gini. Kalau ditanya enak tenan apa ora, aku ya nggak ngerti, nggak pernah makan. Nah, ini daging babinya yang sudah tak rebus sebentar, kemudian air rebusan yang pertama tak buang, tujuannya itu biar kuahnya itu bening, terus kotoran-kotorannya itu kayak cuilan-cuilan belung-belungnya itu pada keluar semua gitu loh teman-teman. Nah, kayak gini kan kuahnya jadi bening. Terus ini tak masuk rebungnya tadi. Walah merutuk tuman. Terus ini tak kasih kecap asin ya. Kecap asinnya jangan terlalu banyak, nanti kasinan. Terus ini ada jahe, jahenya 3 lembar, terus ada bunga pintu. Ada bunga pintu, terus ada bawang baik 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 siung bawang baik, bunga pintu sama jahe, tak masukkan semuanya. Nah, sudah seperti ini aja. Ini mau tak masak di dalam tengko, tujuannya biar dagingnya itu cepat lunak, karena kalau nggak lunak nanti mbahnya nggak bisa makan ya teman-teman. Ini aku ngasih airnya banyak banget biar masaknya itu agak lama. Tengkone gosong soalnya barusan tak nggodok kendok dan kelet. Nah, wes aman. Jadi ini nanti supnya dimakan pas malam. Terus aku mau kasih tahu ke teman-teman, ini di Taiwan itu mahal banget. Ini tuh telur ikan. Ini masaknya itu kayak sama arak gitu loh, terus disumet, dibong sebentar gitu kalau nggak salah, terus diiris-iris. Saya nggak pernah masak ini karena saya tidak diperbolehkan masak ini karena ini mahal, takutnya saya ngerusakin, nggak iso masak terus akhirnya atos nggak kayak dipangan gitu loh. Jadi kalau salah masaknya itu teksturnya jadi keras dan nggak bisa dimakan. Makanya saya diperingatkan untuk tidak menyentuh ini, alias tidak penak ngomong nggak usah masak soalnya kamu pasti nggak bisa kayak gitu katanya. Ini dari teman perempuannya Pak Bos dikasih ini, dan pas ngasih ini beliau berpesan itu, kamu jangan nggak usah masak soalnya nanti kamu nggak bisa, kalau kamu nggak bisa nanti teksturnya jadi rusak dan nggak enak dimakan kayak gitu, nanti Pak Bosmu marah. Makanya saya nggak berani, jadi saya nurut, tak tidur di kulkas tok. Saya cuman bilang Pak Bos nanti tadi ada temennya yang datang ngasih ini kayak gitu. Terus ini saking lamanya di kulkas ini mungkin sekitar 2 tahunan kali ya, sekitar 2 tahunan. Jadi warnanya tuh menghitam, aslinya warnanya tuh kayak oren-oren gitu loh, kayak kunyit gitu loh, kunir bosok kayak gitu. Udah karena saking lamanya di kulkas jadi rupanya malah ireng kayak gini. Ini sama Pak Bos akhirnya disuruh buang. Iman-iman ya, padahal ini harganya tuh mahal banget. Teman-teman di Taiwan pasti tahu lah kalau ini tuh harganya tuh mahal. Wong Taiwan ki ibaratnya satu ente saja dibilang mahal, apalagi kayak gini itu pasti lebih mahal banget. Jadi barang larang-larang dibuang. Eman-eman jane, tapi kata Pak Bos ini sudah nggak bisa dimakan karena warnanya sudah menghitam, daripada jadi penyakit gitu ya suruh buang. Sekarang aku sudah ada di kamar dan sekarang sudah hampir jam 2 ya. Simbahnya barusan mapan bubuk, saya juga mau ngelidak sebentar karena Pak Bos barusan bilang kalau beliau mau keluar buat beli HP. Jadi HP-nya itu rusak, katanya itu baterainya yang rusak, jadi di cas itu nggak mau masuk. Nggak mau masuk gitu loh, ya gak gelem ngisi gitu loh baterainya gitu. Jadi beliau mau beli HP yang baru kayak gitu. Terus beliau itu tanya HP ku itu keluaran tahun berapa. Aku bilang kalau HP saya itu keluaran tahun 2018, ini keluaran tahun 2018. Kalau HP yang tak buat syuting ini kalau tidak salah tahun 2020 kali ya, 2020 atau 2019 kayak gitu.
Jadi Pak Bos itu bilang gini, loh kok nggonmu kok suwi men, kok lama men dipakai, kan punya Pak Bos itu belum ada 3 tahun tapi sudah rusak baterainya. Terus beliau itu tanya kalau saya itu ngecasnya gimana. Saya bilang kalau sebelum, pokoknya di bawah 3, jangan sampai lebih dari 30%. Piye yo, pokoknya jangan sampai kelewat 30%. Mi paling dikit itu 30% itu sudah harus dicas kayak gitu loh. Susah aku ngomongnya. Jadi pokoknya jangan sampai lewat 30% baru dicas, karena itu membuat kinerja baterainya itu jadi jelek gitu loh. Dan jangan sampai 100%, mungkin sekitar 95 atau 98% itu sudah boleh dicabut kayak gitu. Jadi baterainya itu awet kayak gitu. Aku sing ngomongnya sapa ya, koncoku dhisik kalau tidak salah, lupa saya. Oh ya, dan aku barusan dapat paketan dari kantor pos ini, isinya kembang kemangi. Jadi benihnya kemangi Indonesia ya, bukan kemangi Taiwan, karena saya tidak doyan kemangi Taiwan. Saya pengen masak jangan bening atau lalapan pakai kemangi. Ini teman saya yang ngirimi, teman dari PT. Dia tinggalnya di Tamsui ya, dekat-dekat sini aja sih, dekat-dekat tempatku. Dan dia tuh punya kemangi banyak, terus tak minta, alhamdulillah dikasih. Jadi saya itu sama teman-teman PT saya itu masih berhubungan baik, alhamdulillah. Sampai sekarang ya sering dikasih, sering dikirimi. Kalau teman-teman nyimak video saya yang lama-lama itu, saya sering dikirimin sayur, sering dikirimin bumbu-bumbu kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah, ini lumayan, nanti mau tak tandur mumpung musim udan ya, jadi gak usah nyirami, nanti muga-muga tukul, muga-muga urip. Karena saya itu gak terlalu bisa tandur-tandur, kalau saya tandur-tandur itu mesti oke mati nih. Terus teman-teman saya mau cerita, di Taiwan itu sedang lagi ada viral kasus orang yang mau bunuh diri, lompat dari lantai 12, mau lompat tapi nggak jadi, katanya itu ada masalah keluarga kayak gitu. Nah, setelah gagal lompat dari lantai 12 itu mencoba lagi untuk minum cairan pembersih WC kayak gitu loh, apa ya, Polsek apa ya gitu. Terus alhamdulillah dan konangan, terus dibawa ke rumah sakit dan selamat. Katanya itu ada masalah keluarga, nggak tahu ceritanya, itu cerita yang beredar viralnya itu katanya itu ditekan sama keluarganya ya, orang tuanya sendiri lah. Katanya itu dimintai duit terus, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya kan cuma tim nyimak ya, saya itu seringnya itu tim nyimak, karena saya mau berkomentar itu takut salah, soalnya apa yang kita lihat itu belum tentu benar, apa yang kita dengar juga belum tentu benar, apa meneh lek trimo jare nih. Jadi kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak kayak gitu, melihat dari dua sisi, karena kita nggak bisa duting iki salah, duting itu benar kalau nggak tahu kejadian kronologi sebenarnya dari kedua belah pihak. Karena kalau kita peradul, kita cerita itu mesti cerita yang baiknya kita aja, kita nggak mungkin nyeritakan kejelekannya kita, iya kan? Kalau peradul itu mesti ngepi awake dhewe, ngelek-ngelek wong liya, ngelek-ngelek musuhnya kayak gitukah katakanlah. Jadi kita nggak bisa menilai hanya dari keterangan satu pihak, makanya saya jadi tim nyimak. Nah, ternyata belakangan katanya, ini masih katanya juga, masih belum bener tidaknya masih belum tahu juga, katanya itu yang bermasalah itu si mbaknya gitu sama keluarganya, yang tadinya yang dituduh sebagai penyebab downnya itu orang tuanya, ternyata yang bermasalah itu si mbaknya. Tapi satu hal yang bisa jadi pelajaran kita, jangan suka menyimpulkan sesuatu hanya dari melihat sepotong, melihat dari satu sisi. Jadi biasakan melihat dari dua sisi agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana, adil kayak gitu loh. Ya begitulah teman-teman. Jadi kita itu harus bijak dalam bersosial media, harus baku ngentut. Jadi kita itu usahakan jari kita itu jangan lebih cepat daripada otak ya. Dhisik sebelum ngetik itu dipikir dahulu. Sebelum bicara itu dipikir dahulu. Jangan sampai apa yang kita sudah kita lontarkan, pokoknya apapun yang kita lontarkan, baik yang berbentuk tulisan maupun lisan, itu menjadi penyesalan di belakang hari, di kemudian hari. Karena yaitu jari dan lidah itu lebih cepat daripada otak. Ya teman-teman, aku mau istirahat, kakek ngomong ngucah ngalor orang itu lu omong apa paling sampean nyipodo ra genah ra mudeng sing tak omongke. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.